Pujian, hormat, syukur dan terima kasih kami Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang senantiasa menjaga dan menaungi kami sampai detik ini. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat waktu kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau Yesus Raja di atas segala raja, tempat sandaran kami, tempat pengaduan kami, yang kami percayai sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau kembali belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, berkati kami supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa maksud dan rencana-rencana Tuhan di hari-hari yang terakhir ini bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Hamba minta Roh Kudus Engkau terus yang bekerja, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta terima dan satu firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini yang kesekian kalinya kita masih boleh tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Galatia pasal 5. Ayat 22 sampai kepada ayat ke-23 saja. Kalau sudah dapat semua, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tentang 9 buah roh. Ya, malam hari ini kita akan cukup panjang dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang 2 ayat pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ya, cukup panjang. Sekalipun 2 ayat firman Tuhan ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam judulnya firman Tuhan pada malam hari ini, hidup menurut daging atau roh. Ya.
Kalau kita menuruti kedagingan kita, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa membayangkannya akan seperti apa kehidupan kita sampai hari ini kalau kita terus mengikuti kedagingan kita ini. Tapi yang mau kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, bagaimana 9 buah roh. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya mungkin Bapak Gembala yang lebih detail nanti bisa menjelaskan 9 buah roh ini. Ya. Tapi tidak salah, kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih. Kita yakin dan sangat percaya, semua kita yang hadir sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki kasih. Karena seperti itulah ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia ini. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara kasih supaya benar-benar kasih Kristus, kasih agape itu benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukan kasih dari Bapak Ibu yang kita harapkan hari-hari ini, bukan kasih dari istri kita, demikian juga sebaiknya dari istri terhadap suami, bukan kasih dari anak-anak kita. Yang mau kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih agape, ya. Kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yang pertama adalah kasih, yaitu kasih agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai dan selalu menginginkan kebaikan orang lain. Ya, tanpa peduli apa yang dilakukan, orang itu merupakan kasih yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Itu kasih. Kita harus memang perlu merenungkan lebih dalam mengenai kasih. Kasih yang sesungguhnya yang kita butuhkan sampai hari ini adalah kasih agape. Kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau secara duniawi, kasih yang diajarkan juga dalam kebenaran firman Tuhan tidak mengharapkan sesuatu imbalan. Memberi dengan cuma-cuma, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Itu yang pertama, kasih. Agape menggambarkan kasih Allah yang tanpa pamrih. Itu kasih agape. Itu salah satu bagiannya. Tanpa pamrih, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepada dunia ini. Bagaimana kasih Yesus? Adakah kita melihat suatu imbalan yang besar? Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini rela mencurahkan darahnya, tubuhnya, supaya kita dapat mengerti dan dapat memahami sesungguhnya kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buat suatu catatan. Ya.
dari 9 buah roh ini. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di posisi yang keberapa? Yang sudah bisa berhasil menjalankan 9 buah roh ini. Mungkin bisa kita buat catatan di dalam mungkin buku agenda kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atau mungkin kita catat di dalam hati dan pikiran kita ini hari-hari ini. Bagaimana supaya kita bisa berhasil, bisa mampu menghadapi 9, menjalani 9 buah roh ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Haruskah kita bisa menjalani yang ke-9 buah roh ini? Firman Tuhan katakan harus. Ini bukan perkataan dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini perkataan Rasul Paulus, perkataan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kasih itu sabar. Ya. Dalam Korintus 13 sudah jelas dan lebih jelas dikatakan dalam firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ya, lanjut, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya. Kasih agape. Mari kita belajar memberi suatu catatan, atau kita mungkin ini kita catat dalam hati kita. Ini yang pertama, kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita yang besar percaya kita sudah berhasil menjalani di poin yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sukacita. Sukacita, kata bahasa Yunani di sini dikatakan sukacita adalah cara, C-H-A-R-A. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang berasal dari kata charis. Ya, ini kata charis yaitu sukacita. Kata Yunani untuk rahmat. Ya, dalam kaitan ini sukacita atau cara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sesaat saja adalah sukacita sejati yang bersumber dari Khalik Kudus. Sukacita. Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki sukacita pada malam hari ini, niscaya kita tidak bisa hadir di tempat ini. Ya. Kehadiran kita di sini, ke tempat ini, mulai kita berangkat dari rumah, saya yakin dan sangat percaya kita sudah ada sukacita dalam hati dan pikiran kita. Karena kita datang ke tempat ini untuk mau beribadah, untuk mau mencari Tuhan, untuk mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat apa, Bapak Ibu yang sudah kita terima pada malam hari ini? Ada pujian penyembahan kita. Ya. Itulah maksud dalam arti kata sukacita ini, Bapak Ibu yang sudah Tuhan. Ya. Kata cara atau memberi makna sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam orang itu, ya, yaitu sukacita. Kita harus merenungkan bagaimana 9 buah roh. Nanti menurut kebenaran firman Tuhan, kita bisa dapat menjalani 9 buah roh ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya akan mampu kita kalau kita memang mau benar-benar sungguh
bisa menjalani 9 buah roh ini. Dengan cara apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Yaitu dengan cara tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya kita minta kepada Roh Kudus supaya kita dituntun dan bisa berhasil untuk melewati, untuk menjalani 9 buah roh ini. Jangan kita pakai kedagingan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Yang ketiga, damai sejahtera. Ada kaitannya tadi sukacita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini, yang ketiga 9 buah dari 9 buah roh ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah kedamaian yang kita miliki sampai hari ini? Sudahkah kita memiliki, sudahkah kita mencatat dalam hati kita kedamaian yang daripada Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita bisa mendapatkan kedamaian ketika kita menerima sesuatu dari orang lain atau dari saudara kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkin itu yang sangat berharga. Yang tidak bisa mungkin kita lihat jumlahnya atau nominalnya. Tapi dalam ajaran firman Tuhan lewat Galatia ini, lewat hamba-Nya Rasul Paulus mengingatkan kita, biarlah senantiasa ada kedamaian ya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Supaya kita boleh mampu melewati kehidupan kita hari-hari ini ya dalam menghadapi mungkin tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera ini merupakan hasil penyadaran pada hubungan dengan Allah. Damai ini adalah keadaan istirahat yang tenang. Ya. Kemarin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami sudah belajar sedikit ya di acara ibadah kaum Bapa mengenai Yerusalem baru. Ya. Ini bagian dari firman Tuhan di sini dikatakan damai sejahtera itu ketika kita sudah tenang. Atau boleh mungkin kita kategorikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah mengalami, sudah kita menikmati kedamaian itu dengan tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Damai itu adalah keadaan istirahat yang tenang dihasilkan dari mencari Allah. Ya. Berlawanan dengan keadaan kacau balau. Ini lawannya keadaan atau kedamaian ini. Lawan katanya adalah kacau balau. Ya, benar ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat kata aslinya dalam bahasa Yunani, Eirene. Ya. Eirene ini merupakan terjemahan dari kata bahasa Ibrani, atau boleh kita katakan dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera ini adalah shalom. Ya, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Jangan hanya kita sering mengucapkan shalom. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen khususnya sudah memahami. Ini di poin yang keberapa? Poin yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, kita perlu bikin catatan. Ini di poin yang ketiga ini apakah kita sudah berhasil menjalaninya? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sudah mencatat, saya sudah berhasil.
kesabaran, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saat kesabaran ini yang paling berat menurut kita secara manusiawi menghadapi namanya kesabaran. Ya, kita lihat dulu sejenak. Kesabaran dalam bahasa Yunani atau aslinya makrotumia, ya, terdiri dari dua kata, makros atau panjang dan tumos temperamen. Memiliki kesabaran dalam menghadapi anak-anak kita, khususnya Bapak Ibu, kita yang sudah berkeluarga, ya, atau menghadapi rekan-rekan kerja kita, ya, butuh kesabaran. Mungkin rekan-rekan kerja kita itu yang sering membuat kita selalu bisa terjadi atau penyebab supaya kita bisa sering-sering marah. Atau mungkin membuat kita supaya sering kita bisa jongkok, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atau anak-anak kita sering melawan orang tua hari-hari ini. Ya. Berat. Yang keempat ini, sabar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atau boleh kita katakan tabah. Sekalipun mungkin ada musuh kita, saya tidak tahu apakah kita memiliki musuh sampai hari ini. Seperti kemarin yang dikatakan oleh hamba Tuhan, bagaimana mungkin bisa kita mendoakan kalau kita mungkin seseorang tidak kita sukai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, mungkin itu kita bisa nomor sekian baru bisa kita mendoakan. Tapi bagian firman Tuhan di sini, ya, ini adalah salah satu bagian, ya, kesabaran ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, siapapun apapun keadaan musuh kita, ya kita harus tetap sabar menghadapinya. Kita harus tetap doakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kesabaran. Kesabaran merupakan perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, bersikap penuh dengan rahmat. Ya. Tuhan di tahap-tahap yang keempat ini, Bapak Ibu, di poin yang keempat ini, ya, kebaikan. Setelah kebaikan nanti kesetiaan, Bapak Ibu. Kebaikan dalam bahasa Yunani kita belajar sedikit, agathosune, bahasa Latin bonitas, bahasa Inggrisnya goodness. Ya, mungkin kita bisa menerjemahkannya. Dalam arti yang lain, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Itu bagian kebaikan. Ada juga yang mengartikan kemuliaan perilaku atau kebajikan. Itu salah satu bagian dalam kebaikan. Ya, kita memiliki ada rasa manis dalam kehidupan kita. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Kebaikan bagaikan terbaik dari semua atau intisari kekuatan. Ya. Karakter umum yang dikenali
Selanjutnya kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dulu sedikit bahasa Yunani juga. Bahasa Yunani kesetiaan di sini adalah pistis, atau bahasa Latinnya fides, bahasa Inggris faithfulness. Faithfulness, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kesetiaan adalah mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang. Ya, ini yang paling pas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan terhadap kita yang sudah berumah tangga. Ya. Kalau orang pemuda atau pemudi yang masih pacaran, masih ini sangat-sangat belum bisa mereka akan hadapi. Ya. Kalau tidak memiliki iman yang kuat dan kokoh, mungkin nanti melihat ada lagi yang lebih ini lewat, dilihat yang lain, ada godaan yang lain, bisa-bisa saja alasannya bisa putus. Ya. Katakan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan di sini yang berhubungan tentang kehidupan berumah tangga. Bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita berumah tangga, apakah kita sudah setia sampai hari terakhir pasangan kita? Ya, diuji kesetiaan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan adalah mendedikasikan diri kepada suatu atau seseorang, misalnya pasangan hidup atau suatu hal yang kita percayai. Ya. Dalam kita mungkin bisa juga beragam. Agama yang kita anut sampai hari ini. Ya. Agama yang kita percayai kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai. Ya. Kesetiaan juga boleh dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pribadi untuk tidak menyimpang jauh dari komitmen atau janji terhadap Tuhan. Ya. Sebagai kita orang yang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membutuhkan kepercayaan kepada Allah. Ya. Dua lagi Bapak Ibu, kelemah lembutan. Mungkin perlu kita memiliki kelemah lembutan hari-hari. Mungkin terhadap suami terhadap istri, istri terhadap suami. Mungkin karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ada mungkin kita dalam berkata-kata, ya dalam firman Tuhan mungkin kurang sopan. Ya, dalam firman Tuhan katakan kita perlu memiliki kelemah lembutan. Ya. Yang kedelapan, buah-buah roh. Dikatakan di situ juga tidak sombong di bagian kelemah lembutan Bapak Ibu. Tidak memiliki temperamen yang selalu tinggi, yang selalu menggebu-gebu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Orang yang mempunyai kualitas ini mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai jiwanya sendiri dengan baik. Ya, ini bagian dari kelemah lembutan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Harus kita bersedia mengampuni kesalahan mungkin terhadap
musuh kita. Kalau kita merasa itu musuh kita, Bapak Ibu, ya. Terhadap istri kita, terhadap istri, demikian juga istri terhadap suami, harus bisa menerima ini, harus bisa menjalankan ini kelemah lembutan ini. Firman Tuhan katakan dengan mengampuni Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Yang terakhir, penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri dalam bahasa Yunani enkrateia, ya, yang bermakna mempunyai kuasa atas dasar krat, seperti pada kata demokrat. Ya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, penguasaan diri. Mungkin yang berhubungan kita ada diplomatik atau berhubungan sedikit dengan berbau ini politik, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Kenapa perlu dikatakan penguasaan diri? Kalau kita sudah melihat ya, dari saudara-saudara kita anggota dewan ini, ya, cukup jelas mereka yang melakukan korupsi itu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mereka tidak tahan melihat sesuatu yang diberikan suatu imbalan yang sekian dan sekian banyaknya. Ya. Mereka tidak bisa menguasai dirinya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Mereka bisa melupakan dulu untuk mereka nanti akan ketangkap, ya, tetap belakangan dulu lah yang mereka pikirkan. Yang penting mereka menikmatinya dulu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Sampai-sampai mereka tidak sadar, tidak bisa menguasai diri mereka. Tapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini bagian kita semua, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Menguasai diri kita hari-hari. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan di dunia. Sampai-sampai orang katakan Indonesia ini sedang tidak baik. Karena apa? Kita lihat semakin merajalela, ya, saudara-saudara kita yang di sana melakukan kejahatan-kejahatan. Biarlah kita berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita renungkan sejenak makna Tuhan. Ya. Makna boro yang dipakai di sini berbentuk tunggal, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, berbentuk tunggal. Ya. Artinya ada 9 cita rasa. Ya, itu tadi yang dikatakan buah-buah roh itu, ya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh orang yang percaya. Ya. Berarti bukan asal saya sampaikan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan katakan ini harus benar-benar setiap orang yang percaya kita harus mampu menjalani, melewati ini, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. 9 buah roh ini. Ya. Dengan cara apa kita bisa mampu melewati 9 buah roh ini, Bapak Ibu? Mari kita minta kepada Roh Kudus supaya kita dituntun, ya, untuk bisa melewati, menjalani 9 buah roh ini. Ya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini kita sudah di poin yang berapa? Ya. Mari kita buat ini catatan dalam mungkin hati kita. Kita simpan, kita catat dalam kehidupan kita hari-hari. Atau mungkin kita catat di dalam buku agenda kita, Bapak Ibu, tidak salah. Kita sampaikan ini kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu untuk menjalani 9
9 buah roh ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Buah roh yang dihasilkan di dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tapi satu buah tunggal diwujudkan dalam 9 kualitas yang berbeda. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus menghasilkan buahnya dalam diri kita secara keseluruhan. Ya. Firman Tuhan katakan harus kita bisa. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Firman Tuhan sudah jelas dikatakan dengan cara tuntunan Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menuntun kita bisa menjalani 9 buah roh ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu, sangat perlu, Bapak Ibu, dan harus memang kita jalani. Tapi pertanyaan kita malam hari, apakah kita sudah menot atau kita catat dalam kehidupan kita hari-hari ini 9 buah roh? Ya. Supaya kita nanti ketika Tuhan Yesus memanggil kita, saat kita sudah menikmati kedamaian, sudah tenang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sanalah Tuhan akan berkata kepada kita pribadi lepas pribadi, anakku, engkau sudah berhasil menjalani 9 buah roh. Apakah kita dengan berhasil menjalani 9 buah roh ini, kita sudah bisa berada di surga yang Tuhan janjikan? Yes! Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena inilah salah satu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita. Ketika kita akan berhasil melewati menjalani 9 buah roh, memang tidak gampang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus berkata, firman Tuhan berkata, biar kita minta kepada Roh Kudus untuk kita, untuk dapat menjalani melewati 9 buah roh yang dijanjikan oleh surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sebagai ayat yang terakhir untuk kita, Bapak Ibu, kita buka dalam firman Tuhan Satu Korintus 13 ayat yang ke-13, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membacanya firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat 1 Korintus 13 pasal 13 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih agape. Ini harus kita mainkan. Jangan kita hanya di poin yang pertama ini, Bapak Ibu. Ya. Jangan kita hanya di poin yang pertama ini. Rasul Paulus kita ada yang mengajarkan kepada kita harus bisa dan mampu untuk menjalani 9 buah roh. Dengan apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi, dengan tuntunan Roh Kudus kita meminta, kita memohon supaya dimampukan oleh Roh Kudus kita untuk menjalani 9 buah roh. Ini bagian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita minta Roh Kudus
kita untuk memahami lebih dalam lagi, ya, supaya kita berhasil, supaya kita dapat menjalani 9 buah roh yang dijanjikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang percaya dan nominasi itu. Terpujilah nama Tuhan. Ini bagian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari saya undang pemain musik untuk kita sama menaikkan satu pujian. Bapak Ibu yang berseru Tuhan, jalan tetap terselamat. Jalanmu tak terselamat, penyertamu sempurna rencana. Dibantu. Mari jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri semua.